Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wunu Naija dengan NPM 160601751 dari Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prediksi sisa umur biring menggunakan distribusi Weibull. Dalam era globalisasi saat ini, aplikasi statistika berkembang dengan pesat sebagai suatu bidang kajian terapan, salah satunya pada bidang teknik mesin. Kondisi kesehatan mesin merupakan prioritas utama pada sebuah perusahaan, sehingga setiap waktunya mesin harus selalu dipantau agar tidak terjadi penurunan waktu operasi. Nah, biring merupakan elemen mesin yang berfungsi sebagai pembatas gerak relatif antara dua atau lebih komponen agar selalu bergerak pada arah yang diinginkan. Nah, seiring dengan bertambahnya usia dan juga penggunaan, mesin mengalami penurunan. Oleh karena itu, mesin menjadi tidak operasional lagi, dan sebab itu biring harus diprediksi untuk bisa diganti sebelum mengalami kerusakan secara menyeluruh. Nah, atas dasar itulah maka tujuan dilakukan penelitian ini untuk memprediksi sisa umur biring, reliabilitas, laju kerusakan dengan menggunakan distribusi Weibull dengan metode kuadrat terkecil dan maksimum likelihood. Keandalan adalah probabilitas bahwa bagian mesin dapat bekerja sebagaimana mestinya dalam waktu tertentu. Nah, tingkat keandalan ini berkisar dari 0 sampai 1. Sedangkan laju kerusakan merupakan probabilitas di mana peralatan mengalami kegagalan dalam suatu interval waktu berikutnya. Ada 3 pola laju kerusakan. Yang pertama itu ada burn in, useful life, dan wear out. Sedangkan sisa umur mesin merupakan lamanya mesin masih berfungsi setelah waktu tertentu. Nah, penentuan sisa umur biring ini menggunakan rumus MTTF. Distribusi Weibull memiliki peranan yang sangat penting terutama pada persoalan keandalan dan analisis rawatan. Nah, distribusi ini sering dipakai sebagai pendekatan untuk mengetahui karakteristik fungsi kerusakan karena mempunyai sifat yang ekuivalen dengan distribusi lainnya. Berikut ini merupakan fungsi densitas dari distribusi Weibull dengan parameter bentuk yaitu beta, parameter skala theta, dan waktu kerusakan yaitu t. Untuk estimasi parameter sendiri yaitu yang pertama dengan menggunakan maksimum likelihood, dengan tujuannya itu memaksimumkan fungsi likelihoodnya sehingga didapatkan nilai theta, dan untuk mencari nilai beta yaitu dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Dan estimasi parameter yang kedua yaitu dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Namun, untuk distribusi Weibull harus dilakukan transformasi ke dalam model regresi, sehingga didapatkan nilai theta dan betanya. Berikut ini merupakan uji kecocokan distribusi Weibull dengan hipotesis H0 data kerusakan berdistribusi Weibull dan H1 data kerusakan tidak berdistribusi Weibull dengan kriteria uji yaitu pola H0 jika M lebih besar dari F tabel dengan taraf signifikan yaitu 5%. MSE ini berfungsi untuk membandingkan antara metode MKT dan MLE yaitu dengan melihat metode mana yang lebih akurat dari kedua metode tersebut, yaitu dilihat dengan nilai error pada tiap metode yang digunakan. Nah, data yang digunakan pada penelitian itu yaitu data vibrasi dari eksperimen uji biring yang menghasilkan data kegagalan. Data pertama yaitu data yang diperoleh dari Intelligent Maintenance System IMS, data kedua yaitu data yang diperoleh dari Femto Institute, dan data yang ketiga yaitu dari jurnal Zeit. Berikut ini merupakan data kurtosis dan waktu kegagalan untuk data ke-1, ini merupakan data kedua, dan ini merupakan data waktu kegagalan mesin diesel untuk data ketiga. Nah, untuk menentukan nilai kurtosis dan RMS tersebut dapat ditentukan dengan nilai ekstrim. Nah, nilai ini itu dengan mengambil nilai terbesar atau maksimum dalam setiap periode. Nah, metode ini disebut dengan metode blok. Setelah dilakukan uji kecocokan, maka data pertama, data kedua, dan data ketiga dapat disimpulkan bahwa data kerusakan berdistribusi Weibull. Berikut ini merupakan nilai laju kerusakan dan keandalan dari data pertama menggunakan MKT dan MLE. Berikut ini nilai laju kerusakan dan keandalan dari data kedua, dan ini merupakan nilai laju kerusakan dan keandalan dari data ketiga dengan menggunakan MKT.
Sedangkan nilai laju kerusakan dan keandalan menggunakan MLE tidak dapat digunakan. Hal itu dikarenakan hasil iterasi dari Newton-Raphson menghasilkan nilai yang tidak konvergen, sehingga parameter tersebut tidak bisa digunakan untuk menentukan nilai laju kerusakan dan keandalan. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa metode yang lebih akurat itu dengan menggunakan MKT dibandingkan MLE. Hal ini dikarenakan nilai MSE MKT lebih kecil dibandingkan MLE. Berikut ini merupakan fungsi hazard dan survival dari data ke-1 dan data kedua. Plot hazard menunjukkan laju kerusakan akan semakin meningkat terhadap waktu kerusakan mesin, yang berarti semakin besar waktu pergantian mesin, maka akan semakin besar pula laju kerusakan. Sedangkan plot survival menunjukkan semakin besar nilai T, maka nilai survival cenderung semakin kecil. Sisa umur mesin data pertama yaitu 22.118,4567 menit, dan rataan sisa umur pada mesin kedua yaitu 9.611,1876 menit. Berikut ini merupakan plot dari data Ditzel. Dapat dilihat bahwa laju kerusakan semakin meningkat terhadap waktu. Hal ini dikarenakan nilai beta yaitu melebihi dari 1. Artinya mesin ini telah digunakan dari batas yang sudah ditentukan dan mengalami wear out. Maka dapat disimpulkan bahwa distribusi label dapat digunakan untuk menganalisis data waktu kegagalan dengan metode kode terkecil dan maksimum likelihood.